Baik, pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita di Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 6 Januari 2022. Bersama saya yang bertugas Arfan Yusri, menyapa Anda kembali di sesi ini sampai 1 jam ke depan, hingga jelang pukul 8, dalam sesi opini publik. Nah, seperti biasa kita mengangkat informasi-informasi aktual di ruang dengar Anda. Tadi sudah kami hadirkan dalam Warta Pagi. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi ini dengan mendengarkan opini atau komentar Anda ya. Nah, adapun yang menjadi pilihan topik opini publik kita kali ini adalah sulitkah mendapatkan BBM premium di pasaran. Ya, ini merujuk pada kebijakan ataupun juga yang baru saja diumumkan oleh Bapak Presiden ya untuk pembatalan penghapusan bahan bakar minyak jenis premium yang tentunya masih banyak masyarakat harapkan begitu ya untuk penggunaan jenis premium ini. Nah, tapi di lapangan sudah mulai langka sejak akhir tahun kemarin juga itu sudah adanya penghapusan jenis premium memang sebelumnya. Di mana masyarakat dialihkan ke BBM jenis Pertalite ya. Namun setelah Pertalite ini digadang-gadang kemarin juga di akhir tahun sempat digadang-gadang untuk dihapuskan untuk jenis Pertalite dan untuk menggunakan Pertamax. Namun kembali lagi nih peraturan baru ya ataupun juga keputusan baru dari Presiden untuk mengadakan kembali nih premium. Tapi bagaimana sistem distribusinya kepada masyarakat, karena masyarakat sejak menghilangnya premium ini susah mendapatkan ini, ataupun mungkin nanti ada beberapa golongan saja atau mungkin beberapa golongan masyarakat saja yang bisa menikmati premium ini. Apakah mungkin akan kembali juga dijual bebas seperti sebelumnya? Baik. Kita hadirkan dulu informasinya ya di kebersamaan kita pagi hari ini terkait hal tersebut yang sudah kami hadirkan tadi di sesi Warta Pagi di ruang dengar Anda. Bahan bakar minyak BBM jenis premium mulai sulit ditemukan di beberapa SPBU di Kota Makassar sejak PT Pertamina menggalakkan program Langit Biru pada 2021 lalu. Seperti di SPBU Hasanuddin, di mana dari pantauan di lapangan sudah tidak terlihat BBM jenis premium, yang ada hanya BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Manajer SPBU Hasanuddin, Syahrir Ibrahim mengatakan, sejak Maret 2021 lalu pihaknya sudah tidak menyediakan BBM jenis premium, namun diganti dengan BBM jenis Pertalite khusus dengan oktan 90 dan harga yang setara dengan harga premium yakni Rp6.450.000. Menurutnya, hal itu dilakukan agar mengedukasi masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang memiliki oktan tinggi, mengingat BBM jenis premium memiliki oktan terendah, yakni 88. Memang masyarakat itu harus diedukasi dia supaya menggunakan BBK bahan bakar itu yang oktannya tinggi. Malah sekarang ini minat orang lari ke Pertamax banyak. Pertamax itu harganya 9.200 per liter ya. Oktannya itu 92, kalau Pertalite cuma 90. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sulawesi Selatan, Jamaluddin mengatakan, masing-masing kabupaten kota memiliki jatah untuk bahan bakar jenis premium. Seperti di Kota Makassar, mendapat jatah terbanyak, yakni 109,388 kiloliter. Disebutkan, saat ini hanya 6 SPBU di Makassar yang memiliki BBM premium, salah satunya di SPBU Antang. Pokoknya 6 semuanya, jadi menurut Pertamina diharapkan dengan 6 SPBU itu bisa mewakili semua jalur khususnya untuk wilayah Makassar. Tapi di luar Makassar ini tidak ada lagi SPBU yang menyediakan premium. Ini kedepannya akan, itu tadi saya salah laporkan ke pimpinan, mungkin nanti akan kami lapor, Pak Adis akan laporkan ke Pak Gubernur seperti apa penyaluran premium ini untuk tahun ini, karena kuotanya kan masih ada. Ya, ini yang kita harus bicarakan ulang dengan pihak Pertamina. Adapun total keseluruhan stok BBM premium di 24 kabupaten kota, yakni 497,314 kiloliter.
Oke, itu dia informasinya bersama Kiswanti Ruslia terkait premium ini ya, ketersediaan jenis bahan bakar premium jenis ini. Sulitkah mendapatkan BBM premium di pasaran? Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung sampaikan opini dan komentar Anda terkait hal tersebut melalui line interaktif kami di 082133339440. Kita langsung saja berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya. 082133339440. Kita buka untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di Opini Publik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Apa kabar? Apa kabar, Pandi Akbar? Alhamdulillah, kabar baik. Padahal ini hari Kamis ya. Ya terserah membuat mana saja membuat Anda bahagia itu mau. Saya duluan Ki ya. Jelas saya Sebenarnya duluan Ki. bukan dia kabar ini hari tapi ya. Siapa? Apa, kan sudah terlanjur. Siapa Pele? Tidak, terus ini diungkapkan deh. Kenapa? Sudah, Tidak mau terdata identitasnya hari ini ya? Iya. Oke deh. Begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira. Biarkan menjadi rahasia ya. Baik. Gimana nih menurut Anda? Ini Anda ini mau komentari tadi, soal ini ya? Sulitkah mendapatkan BBM premium di pasaran saat ini? Itu tadi yang diwanjir itu siapa ya? Kayaknya lagi diucapkan lain di lapangan. Katanya masih ada 6 SPBU. Sekarang bukan lagi susah, memang tidak ada. Yang tidak ada, bahkan di 6 SPBU itu. Iya. Dan dulu ya di Panampu sini, ini kan termasuk 6 SPBU dulu. Oh, masuk di situ ya? Ya masuk. Di kawasan daerah Anda ya? Iya, juga yang ada di Cendrawasih sana. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tidak ada sama sekali sejak Tidak sama adanya sekali. pengaturan Iya. peralihan ke Pertalite ya. Iya, ini kan lucu ya. Katanya ada, tapi kok tidak ada di SPBU. Ini Pak, kalau ngomong itu harus sesuai dengan fakta. Ini terbeleh namanya. Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kalau tidak seperti di sana di Panampu sana. Ya. Artinya tidak sesuai begitu ya pernyataannya Tidak sesuai. ya. Oh, katanya ada 6. Mana? Ya, tapi kan termasuk dulu Panampu. Tapi sekarang mana? Di Panampu tidak ada. Sudah kurang lebih 1 bulan itu sudah dihapus itu. Premium di situ. Semuanya hanya Pertalite dan Pertamax ya. Ini kayaknya ini pertanyaan kalau ngomong omondoan saja, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini kan di lapangan baru ngomong, betul atau tidak? Dan dulu di sana juga ada di Cendrawasih sudah tidak ada juga. Itu sudah dihapus. Bahkan Anda sempat ini ya ke Cendrawasih gitu untuk mencari premium. Iya kan di situ juga. Jadi itu kan di situ yang saya tahu kalau dari sini itu Panampu dengan di sini, Panampu dengan di sana. Tapi sudah tidak ada lagi. Oke, kalau menurut Anda sebenarnya memang dari penggunaan premium dan Pertalite mungkin kenapa dari sisi apanya nih Anda lihat? Dari sisi ekonomi harganya atau gimana? Ya pasti dari sisi ekonominya lah. Masyarakat pengennya yang murah ya? Iya, maksudnya jangan masyarakat kecil, pejabat itu yang suka murah. Iya. Walaupun begitu RON-nya cuma 88 itu gitu ya dan sebagainya. Tidak peduli pokoknya murah. Murah. Ya, masyarakat inginkan yang murah. Masyarakat menengah ke atas saya itu suka kok. Coba kalau premium. Banyak situ plat hitam yang isi. Gitu. Jangan hanya hanya kita ingin cari alasan lah untuk menghapus premium. Saya kira itu bukan alasan mendasar. Saya kira bilang saja Pak sudah tidak ada uang negara lah untuk itu. Dan kita selalu bikin alasan tidak masuk akal. Anda bilang ada, tapi nyatanya tidak ada di lapangan. Anda itu sebenarnya hanya ingin asal Bapak senang saja kok. Iya tanpa peduli rakyat. Kalau ngomong cek dulu di lapangan, betul tidak itu. Jadi memang sudah tidak ada ya. Ada. Ini faktanya tidak ada sama sekali di jalan Ada. di lapangan sekarang ya. Di lapangan di Panampu kan dulu termasuk yang namanya SPBU itu. Yang ada premium. Dan di Cendrawasih sana juga. Sekarang tidak ada. Walaupun tadinya dibatasi tetap ada gitu ya. Dibatasi yang dihilangkan. Ada jam-jamnya. Oke. Katanya Bapak ada. Stoknya penimbangan untuk Makassar. Tapi nyatanya nol. Nol besar. Ini Baik. kan Bapak ini pembohongan pabrik sebenarnya ini. Bapak bisa laporkan itu. Iya, kalau tidak sesuai lapangan jangan bicara begitu, Pak. Baik. Ini Pertamina kayaknya ini hanya cuma cari muka saja sama atasan tapi tanpa peduli
kenyataan yang ada di lapangan. Tolong Baik. Pak yang di atas itu coba cross check di lapangan itu. Betul apa tidak ini dibilang itu bahwa Anda itu? Baik. Iya, ini tidak sesuai dengan apa namanya? Taruh ada taruh gau. Taruh Itu ada, tidak taruh boleh. gau. Iya, tidak sesuai Baik. perkataan perbuatan. Itu tidak sesuai kenyataan di lapangan. Ini sungguh ini miskin rakyat ini hanya jadi korban ya. Baik. Hanya apa namanya? Atas nama rakyat tapi yang nikmati penguasa. Ya, artinya kalau Pak Andi Akbar mengatakan kalau BBM jenis premium ini dibatalkan, dihapusnya, segera sediakan gitu ya pada Iya, saya masyarakat. minta dia segera Segera. kembali. Iya. Jangan ada pembatasan lagi, ada 66 gitu. Iya, Pokoknya jangan lagi lah. oke. Kalau memang katanya ada. Artinya suruh merata. Maka saya sediakanlah itu. Jangan Baik. cuma bilang ada tapi tidak disediakan. Adakan di lapangan ya. Adakan di lapangan, adakan di SPB yang Oke. itu 6 dulu itu. Baik. Tapi Ini kami kalau catat. begini hanya cerita saja tidak ada buktinya, Pak. Ini kan pembohongan publik namanya. Baik. Iya, saya kira seperti itu, Bang Arfan. Terima kasih Pak Andi Lanjut Akbar. juga, saya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita catat ini ya komentar Anda ya. Jadi pendengar untuk di opini publik seperti ini kita akan data begitu ya. Komentar Anda atau opini Anda terkait hal tersebut dan kita akan nanti bawa ke perbincangan dialog interaktif pukul 9 begitu bersama narasumber-narasumber terkait ya. Dalam hal ini mungkin kalau soal yang kita bahas soal premium ini nanti kita bersama dengan Pertamina More 7 ya yang akan selaku operator dari Pertamina. Baik, terima kasih Pak Andi Akbar. Di belakang Pak Andi Akbar lagi. Yang lainnya boleh berkomentar. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Arfan. Selamat pagi, Bunda Sofi. Keren itu suara burung di belakang. Menyahut juga nih. Ada 8 ekor. Itu tidak minum premium ya? Oh, tidak. Enggak Cuman air PDAM. Air PDAM. Baik, kita pagi ini ngomong soal sulitkah mendapatkan BBM premium di pasaran. Nah, kalau Bunda Sofi mungkin sebagai masyarakat yang pengguna juga nih. Gimana nih? Bukan lagi sulit, tapi memang sudah tidak ada di pasaran. Setuju ya, tidak ada memang di pasaran. Seperti apa yang disampaikan tadi Jono atau siapa ya? Nggak tahu. Aduh, Dia nggak mau maaf. dibilang Andi Akbar juga nih hari ini. Karena yang saya tahu mana sih yang sebenarnya yang saya tahu dari awal Jono. Jadi saya sebutnya Jono aja. Oke. Iya. Alias Jono. Karena kalaupun misalnya ini diantang ada, tidak mungkinlah orang dari Goa mau cari ke Antang. Iya, artinya menggunakan BBM juga, ya kalau tidak macet. Tapi kalau macet bagaimana? Iya, katakan saja sudah tidak ada di pasaran. Itu tidak usah mengatakan bahwa di sana ada. Tapi, gitu. Tetapi ada tapi tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi katakan saja sejujurnya. Oh begitu ya, jangan ada dusta di antara kita. Iya, jangan mengiming-imingi, jangan seperti kata Jono tadi, Fakta di jangan lapangan, ada pembohongan publik, ya, karena memang sudah tidak ada di pasaran. Nah, sekarang kan bukan nanti akhir 2021 kemudian kita beralih ke Pertalite, tapi sudah berbulan-bulan yang lalu. Saya cuma lupa bulan berapa mulainya. Itu premium itu kan ada premium yang dekat-dekat dari rumah, begitu keluar ada. Iya. Ya, dekat sekali. Itu sudah lama itu tidak ada. Sudah tidak ada. Premium Tadinya memang dari berjubel di situ, memang hanya di situ yang jual premium. Itu cuma Pertalite. Nah, setelah nanti Pertalite ditiadakan, masyarakat itu diarahkan untuk beralih ke Pertalite dan Pertamax. Itu kan kalau mungkin orang gede-gedean itu mungkin tidak seberapa, tidak masalah, tapi kan masyarakat yang tidak mampu, golongan seperti pedagang sayur, penjual ikan kan seberapa bentor, juga kasihan keuntungannya. Belum lagi mutar-mutar dari perumahan satu ke perumahan lain kan menggunakan BBM juga. Keuntungannya juga tidak seberapa. Jadi kalau dilihat dari sisi ini kelihatannya pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, tidak melindungi masyarakat. Itu kalau menurut saya. Jadi cobalah dipertimbangkan kembali. Jangan cuma beralasan sisi emisinya oktannya dan sebagainya, tetapi begitu. Cobalah ditinjau kembali, berpihaklah kepada masyarakat.
ini baru BBM, Bung Arfan. Ini kan seperti tabung gas. Gas itu kan sudah mengalami kenaikan. Ya, gas Jadi, non subsidi ya. Iya. Makanya non-subsidi orang sudah rame-rame tidak ada. lagi balik ke gas subsidi. Yang subsidi karena mau diapa? Iya. Tapi saya memang sudah berapa tahun tidak menggunakan lagi yang non subsidi karena ketika itu disuruh tukar memang minta bunta Ibu. Yang kalau ada tabunta yang subsidi tukar maki dikasih satu tabung yang non subsidi menambah lagi uang, jadi saya tukar pada waktu itu. Tukarnya juga itu lumayan tinggi loh. Ganti yang pink ya? Iya, saya ganti yang pink ya 5 kilo. Jadi tabungku ada 2, 5 dengan 12. Kemarin Pak Wahyu sudah datang gantikan saya. Ya, itu jadi harapan kita bahwa apabila BBM ini naik, itu efeknya akan mendomino. Banyak pengaruhnya, sangat banyak apalagi pengaruhnya. di 2022 ini kita disambut dengan harga bahan pokok. Nah, itu banyak kan yang beredar di medsos hadiah terindah dari pemerintah kenaikan BBM. Itu kan banyak yang beredar di medsos itu. Nah, jadi masyarakat itu menilai sisi negatifnya pemerintah kepada masyarakat. Baik. Nah, artinya kan dibilang kayak ini, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat yang katanya melindungi masyarakat, tapi di sisi apanya yang dilindungi? Baik. Kesejahteraannya masih tanda kutip. Itu jadi harapan kita cobalah ditinjau kembali. Jangan mengada-ada hanya karena untuk menutupi utang-utangnya Indonesia yang triliunan. Baik. Jangan mengorbankan masyarakatnya. Baik. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Sofi di Pau-Pau Goa ya, sudah bergabung juga nih warga Goa. Oke, mewakili warga Goa, jangan ada dusta di antara kita katanya ya. Kalau memang adakan, buktikan di lapangan, jangan hanya 6 SPBU saja, yang itu pun juga notabene masyarakat yakin kalau itu tidak ada stoknya, apalagi premium gitu ya. Baik, masyarakat masih butuh premium, apalagi di masa pandemi ini belum normal, kemudian 2022 ini masih disambut lagi dengan kenaikan-kenaikan harga bahan pokok dan juga harga gas LPG begitu ya. Ini semakin membuat masyarakat juga makin kurang percaya jadinya kepada pemerintah katanya. Baik, terima kasih. Lanjut di belakang Bunda Sofi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Karpan. Bisa dikecilkan dulu monitor radionya tuh. Oke, bagus Wi. Agak menjauh sedikit ya. Iya. Kembali suara saya. Ya, baik. Dengan siapa ini di mana? Aduh, masih tuh. Liwang baru, Karpan. Masih Deng Liwang ya. Dari Liwang. Ya, oke, sudah bagus suaranya. Jauh sekali radio. Iya. Deng Liwang di Makassar. Iya. Gimana menurut ini Deng Liwang? Iya. Sulitnya mendapatkan BBM premium di pasaran. Kalau begini, Karpan. Berapa kali saya sampaikan dari ini. Iya. Ini pemerintah ini bukan hanya menyisah masyarakat, menyisah masyarakat. Karena ini tiada perlindungan hijau di pasaran itu hanya pengaruh di atas itu, dari atas itu begitu. Karena kalau tidak ada perlindungan dijual begitu, ini sangat menderita. Karena itu saya sampaikan. Lain itu hari bukan kita bertugas. Masih Mbak Malani kata untuk itu hari bertugas. Saya sampaikan di situ. Ya, karena memang kan kita ketahui sebelumnya memang pemerintah menghapus begitu ya BBM jenis premium ini dan mengalihkan ke Pertalite. Kemudian ada juga lagi opini dari pemerintah untuk menghapuskan Pertalite dan BBM premium ini mengalihkan lagi ke Pertamax. Namun ada pembatalan dari pemerintah sendiri gitu ya untuk penghapusan premium ini. Ini sekarang pemerintah tidak becus. Tidak becus. Termasuk yang di atas mulai yang pemerintah di atas itu, mulai itu. Nomor itu pemerintah di atas sampai di bawah tidak becus secara itu. Tidak memperhatikan masyarakat. Begitu Karpa. Jadi pemerintah harus memperhatikan masyarakat. Mana barang-barang naik, mana beras naik, mana
lalu PAU naik, tidak dari sekarang ini pemerintah pakai nana bunuh ini, pakai nana matikan ini pemerintah ini, tidak bukan memperbaiki, merusaki. Jadi ini harus memikirkan ini masyarakat. Harus memikirkan masyarakat bawah nih ya, masyarakat kecil harus nih memikirkan ya. masyarakat bawah. Jangan seakan-akan kalau belum terpilih baru cerita. Dia bilang orang Makassar, dia bilang harus cepat sedikit kita pacai. Tapi kamu begini ke harapan. Kalau tidak perhatikan sama kita ini pemerintah yang di atas ini, mana mungkin begini. Jadinya ke harapan begitu. Baik. Iya, makasih. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng Liwang ya. Ada Liwang agak sedikit emosional nih. Tapi nggak apa-apa, itu suara masyarakat yang diwakili oleh Daeng Liwang ya pagi hari ini di opini publik kita. Ya, sulitnya mendapatkan BBM premium di pasaran, silakan 082133339440. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bung Arfan. Selamat pagi, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Sakir di Pak Barombong. Sakir Barombong, alhamdulillah. Sudah 2 kali masuk pagi ini ya, Pak Sakir. Oke, iya. Gimana nih komentarnya Pak Sakir? Anda mengomentari terkait sulitnya mendapatkan BBM jenis premium ini di pasaran? Jadi begini Bung Arfan, dimaklumi ini pemerintah sebenarnya dalam keadaan galau. Galau? Pemerintah lagi galau menurut Anda? Jadi seperti begini, 31 Desember kan Presiden mengeluarkan keputusan menghapus BBM premium dengan harapan beralih ke Pertalite dan Pertamax. Lagi-lagi masyarakat kan banyak yang keberatan. Lalu Presiden Jokowi membatalkan itu keputusan. Lalu masyarakat bertanya lagi, kapan premium bisa dipasarkan? Katanya menunggu peraturan teknisnya. Yeah. Jadi memang pemerintah ini kadang tidak cermat ya membuat peraturan, termasuk undang-undang. Dibikin sedemikian rupa. Nanti di demo sama siswa, barulah dia panggil duduk bersama dengan ahli, dengan pakar. Jadi itulah kelemahannya pemerintah sekarang, kecenderungannya membuat undang-undang, termasuk ini keputusan penghapusan premium 31 Desember. Nah, begitu masyarakat keberatan, dibatalkan. Ini sedemikian rupa, lalu dibatalkan. Nah sekarang masyarakat bertanya, ada nggak nih barangnya gitu di pasaran? Tapi gitu ya? Untuk menjual kembali premium, katanya Pertamina itu kan cuma operator, ya bisa menunggu lagi peraturan teknisnya. Ya, dari Pertamina migas. Nah, jadi sebenarnya niatnya pemerintah bagus untuk mengatasi emisi itu polusi udara, untuk merubah itu pemakaian BBM. Tapi di sisi lain menyesalkan memang. Begitu premium dihapus, mana mungkin kesian sama masyarakat kecil mau beralih ke Pertalite. Bedanya sekian ribu. Jadi itulah penyakit sekarang di pemerintahan kita, terlalu gegabah mengambil gegabah, tidak mempertimbangkan segala aspek begitu ya. Nah, nanti kebakaran jenggot baru panggil ahli pakar duduk bersama. Nah, sebelumnya ya diam-diam dia bikin, paling DPR eksekutif selesai. Nah, tidak dapat tantangan baru ya katakanlah kebakaran jenggot baru panggil ahli dan pakar duduk bersama. Jadi memang di situ itu kelemahannya itu, Bung. Mudah-mudahan peraturan teknisnya secepatnya keluar. Baik. Sehingga premium bisa disalurkan kembali. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sakir di Barombong. Nah, Anda bisa berkomentar juga melalui kolom komentar di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar ya. Saya tunggu. Ada beberapa sebentar akan saya bacakan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, sebentar akan sesi berikutnya akan saya bacakan. Ya. Untuk Anda mohon maaf ini ya, kami belum bisa juga mengupdate komentar-komentar Anda melalui SMS WhatsApp seperti biasanya karena kita masih mengupdate lagi juga sistem SMS WhatsApp kami untuk beberapa saat ke depan ya. Baik, kolom komentar saya masih buka, Anda nanti bisa komen di situ, sebentar saya bacakan. Saya terima dulu satu penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya. Bung Arfan. Iya, dengan siapa nih Pak?
Halo. Dengan Niko Beni. Oh, Pak Niko Beni, agak kecil suaranya Pak Niko. Baik, mungkin lagi dalam perjalanan ya. Hujan ini, jadi suara ini dibawa kencang angin dengan hujan kali. Oke, hati-hati di jalan nih Pak Niko Beni. Lagi pinggir jalan, Bung. Oke. Baik, Pak Niko Beni. Nah, seberapa sulit Anda mendapatkan BBM premium di pasaran nih? Kalau premium, diskusi premium ini sudah lama saya beralih ke Pertalite. Oh, begitu. Sejak minimnya stok Hanya di pasaran memang ini. di Pertamina itu kan sudah Memang, tidak ada ya, lagi. ya. Nah, sebelum saya ingin memberikan masukan komentar sedikit, tentunya yang pertama kita berterima kasih pada pemerintah sangat akomodatif. Mendengarkan keluh kesah dari masyarakat, kemudian mengambil keputusan-keputusan, lalu kemudian juga mungkin keputusan-keputusan juga ada yang mungkin pro, ada yang mungkin kontra. Yang kedua saya ingin katakan bahwa pembahasan soal BBM beralih dari premium ke Pertalite ini saya kira di RRI juga pernah dibahas, kemudian dihadirkan Pertamina, kemudian Pertamina pernah menjelaskan bahwa kondisi kendaraan sebagian kita sekarang ini dalam perakitannya dulu itu memang dia layak untuk menggunakan BBM premium. Tapi dengan kehadiran kendaraan-kendaraan yang sudah dalam kondisinya tidak layak lagi, sehingga hadirlah Pertalite dengan kebersamaan dengan hadirnya kendaraan-kendaraan yang dengan perakitannya dengan kondisi sekarang yang menggunakan Pertalite. Nah, itu juga harus kita pahami bersama, karena itu juga menjadi kepentingan keselamatan kita bersama sebetulnya. Tapi perdebatan kita pada hari ini adalah menjadi menganggap bahwa pemerintah tidak konsisten dalam keputusan-keputusannya. Saya kira wajar-wajar saja. Wajar menurut Anda ya? Kalau pemerintah konsisten berarti dia tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Sementara definisi pemerintah adalah hadirnya pemerintah untuk rakyat, hadirnya rakyat untuk pemerintah. Saya kira akomodatif itu, Bung Arfan. Hanya memang biasalah kalau kita berkomentar itu wajar-wajar saja. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa kalau premium ini dibatalkan oleh Bapak Presiden kita, maka penghapusannya kita dibatalkan. segera dihadirkan. Harus segera dihadirkan. Segera dihadirkan. Memang kita bicara BBM ini sangat seksi, Bung Arfan. Karena banyak orang punya kepentingan di sana. Dan sulit buat pemerintah untuk secepat mungkin untuk melakukan hal-hal yang segera mungkin untuk bagaimana bisa mengatasi persoalan-persoalan BBM. Jadi kita harus bersyukur bahwa kalau saya secara pribadi saya bersyukur dengan kehadiran pemerintah sekarang ini, walaupun segelintir orang mengatakan bahwa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan kelompok orang, golongan orang dan seterusnya, silakan saja. Tapi bagi saya kehadiran Presiden Republik Indonesia ini dengan para menteri sekarang ini mereka lebih berpikir untuk negaranya, bukan berpikir untuk kelompok dan golongan. Hanya kadang-kadang memang isu politiknya jauh lebih besar daripada isu kemanusiaan. Sehingga ingin saya katakan, Bung Afan, marilah kita menunggu kalau memang itu benar dibatalkan. Kemudian yang harus kita bicarakan, rakyat ini sebetulnya sudah memberikan suaranya, keterwakilannya kepada DPR. DPR lah yang harus dimintakan pertanggung jawab itu. Dalam mengambil suatu keputusan, eksekutif itu hanya mengeksekusi, Bung Arfan. Sementara yang membuat legitimasinya itu adalah DPR. Jadi saya kira DPR yang harus bertanggung jawab soal itu, menjelaskan kepada masyarakat. Artinya hanya mengusulkan DPR harus, DPR, artinya DPR di sini punya andil juga ya. DPR punya andil juga ya. Baik. Arfan, pandangan saya tentunya mungkin berbeda dengan saudara-saudara pendengar yang nggak lain. apa-apa. Kita akomodir semuanya. Itu wajar. Perbedaan pendapat biasa aja. Namanya opini. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat buat RRI dan pendengar seluruh Indonesia.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Niko Beni, selamat melanjutkan perjalanannya, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ya. Nah, perbincangan kita ataupun mungkin opini publik kita masih akan lanjut ya sampai jam pukul 8 pendengar. Tapi saya akan break dulu untuk melewatkan beberapa informasi berikut ini dan saya akan kembali setelah yang ini. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya banggakan, adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kita berada di negeri yang kaya akan keberagaman. Kita jaga dan merawatnya dengan berdasarkan pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, kita tingkatkan semangat kasih sayang serta kepedulian dan persaudaraan terhadap sesama dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, serta saling menjaga hak-hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk tegaknya Bhinneka Tunggal Ika. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI. Seandainya ku bisa, ingin ku petik tinta, untukmu aku persembahkan. Namun ku manusia, bukanlah dewa, yang ku punya hanyalah cinta. Kasih sayang aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku, mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan. Aku juga merasa ingin dicinta, disanjung, dipeluk selamanya. Kalau memang ku salah, berikan maaf demi sumpah cinta yang pernah kita ucapkan. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku, mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan untukku.
Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi, khususnya di sesi opini publik ini. Kita lanjut ya dengan opini-opini dan komentar dari Anda terkait sulitkah mendapatkan BBM premium di pasaran. Terima kasih Pak Andi Akbar di Makassar, Bunda Sofi di Goa, Daeng Liwang di Makassar, Pak Sakir di Barombong, dan terakhir tadi Pak Niko Beni. Saya beralih dulu ke kolom komentar bagi Anda yang sudah bergabung ini tadi di fanpage Facebooknya kami, ya, untuk membacakan dulu nih beberapa komentar Anda di sini. Ada Pak Kiki di Sinjai. Terima kasih Pak Kiki, cukup lama nih. Tapi lucu nih Pak Kiki, tapi atas nama akunnya Reski Amalia ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila disimak Perpres yang telah dikeluarkan, pemerintah hanya mengatakan bahwa premium ini bisa dipasarkan lagi. Berarti bukan wajib. Nah, dari kondisi di tempat kami sendiri, premium itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Jadi menurut saya ini contoh kebijakan pemerintah yang setengah hati, dalam tanda kutipnya di sini ya, setengah hati. Mari kita bersiap menyongsong inflasi yang bakal melambung. Karena harga barang bakal naik dan cenderung susah untuk dikendalikan nantinya. Kencangkanlah ikat pinggang dan lakukan penghematan. Perbanyak puasa, karena hanya itu langkah yang bisa masyarakat lakukan sekarang. Salam sehat buat semua. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai. Keren komentarnya. Kemudian ada Ruri Reihan. Komentarnya sepertinya bakal dinaikkan lagi harganya nih, ya, ngeri-ngeri sedap dengan ini, ya, ngeri-ngeri sedap katanya. Terima kasih. Yang lain boleh gabung lagi komentarnya atau juga live interaktif kami saya buka lagi 082133339440. Ya, 082133339440. Saya bacakan dulu ini terkait pembatalan penghapusan premium oleh pemerintah. Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan penghapusan premium untuk saat ini. Pasalnya, kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang masih belum stabil akibat dampak pandemi COVID-19. Dan bila memang benar ada pembatalan penghapusan premium oleh pemerintah, tentunya beliau sangat setuju katanya supaya pendekatannya lebih soft lagi, jadi jangan dadakan. Kalau saat ini premium dihapuskan tentu sangat memberatkan masyarakat lapisan bawah, padahal dampak pandemi COVID masih dirasakan oleh masyarakat hingga sekarang. Sebagaimana diketahui Tifatul Sembiring, selama ini masyarakat merupakan pengguna premium. Kalau mobil lapisan atas kan ya mungkin sudah tidak menggunakan premium lagi. Kemudian meski demikian politisi dari DPR RI ini berharap agar pembatalan penghapusan premium ini jangan sekedar lip service. Artinya pemerintah membatalkan penghapusan premium tapi Pertamina malah tidak mendistribusikan premium ke seluruh SPBU alias kosong. Padahal di beberapa kali rapat dengan Komisi 7 DPR, Pertamina mengakui stok premium masih banyak. Namun demi target dan pemasukan yang lebih besar, pemerintah sengaja menahan pendistribusian premium sehingga masyarakat terpaksa beralih ke jenis BBM lain. Nah itu ya yang saya kutip dari dpr.go.id dari Parlementaria Terkini. Nah, gimana dengan komentar dan opini Anda lainnya? Silakan 0821 3333 9440. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Abdullah Sewang. Iya. Ampera. Apa itu? Amanat penderitaan rakyat ini kembali digaungkan oleh Pak Abdullah Sewang nih. Silakan. Iya. Kembalikan itu premium. Karena premium itu murah harganya, bisa dijangkau oleh masyarakat yang kecil. Lebih banyak orang yang menderita, orang miskin daripada orang kaya. Jadi lebih baik kembalikan premium. Iya. Jangan terlalu tinggi perdagangan, karena perdagangan yang menyulitkan sampai sekarang ini. Perdagangan yang tinggi, akhirnya rakyat sengsara dan disengsarakan. Iya. Rakyat itu ikuti pemerintah, tetapi jangan disengsarakan.
Rakyat ikut sama pemerintah, tetapi rakyat jangan disengsarakan. Kalau disengsarakan dia menderita dan akan habis mati kalau dia menderita. Iya. Premium harus dikembalikan untuk pemakaiannya karena banyak yang dambakan dan menunggu itu premium kembali. Masalah oktanya, masalah apanya itu tidak, masyarakat tidak memikirkan soal itu. Yang penting harganya murah dan bisa dipakai. Iya. Saya saya teriakan lagi kembali di sini. Ampera, amanah penderitaan rakyat itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa rakyat punya daulat yang mengatakan ampera. Karena dari dulu itu ampera selalu digaung-gaungkan untuk pemerintah mengenal rakyat yang miskin. Kenal rakyat yang miskin. Banyak sekali rakyat yang miskin, rakyat yang menderita sekarang. Hanya tidak disampaikan one per one untuk kepada pemerintah bahwa rakyat sekarang dalam keadaan merintih dan menderita akibat COVID lagi. Iya. Jadi kenalilah rakyatmu pemerintah bahwa rakyatku ini sedang menderita sekarang ini. Jangan kasihan dipermainkan soal harga. Itu permainan itu, harga itu permainan itu. Kenapa dipermainkan ini BBM? Karena di situ ada pemasukan yang hebat. Karena dia bilang kau harus memakai bahan bakar. Jadi di situ dia bermain. Iya. Kalau dia tidak mempermainkan premium Pertalite Pertamax, premium juga dipakai. Apa yang diminta di luar negeri itu dia kasih kita. Ya kalau pemerintah bilang kasih premium luar negeri kasih premium terus. Tapi karena ada permainan harga, permainan raja-raja minyak ini, jadi bilang iya kasih Pertalite, kasih Pertamax supaya kita ini banyak keuntungan. Ini kan soal permintaan saja dari luar negeri yang dari yang punya minyak. Kalau Indonesia minta premium, dikasih premium terus. Nggak pakai Pertalite, nggak pakai Pertamax. Iya. Ini hanya karena permainan orang-orang yang di atas ini, mereka sampai rakyat sekarang menderita. Jadi kalau rakyat menderita, berteriak, merintih, sampai ada demo-demo turun, jangan disalahkan. Karena pemerintah sendiri yang minta rakyatnya bergelora. Iya. Jadi kembalikan premium saja. Kembalikan ya. Oke, Anda mendesak untuk diadakan premium kembali. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Selalu dari sekali di udara, tetap di udara merdeka. Ampera, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang ya, mendengarkan kembali Ampera ini, amanah penderitaan rakyat katanya. Baik. Lanjut 082133339440, juga kolom komentar di fanpage Pro 1 RRI Makassar. Silakan tuliskan di sana komentarnya, nanti akan saya bacakan. Di belakang Pak Abdullah Sewang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terus datang. Terima kasih. Wis, jauh-jauh dari Pangkep ini kayaknya. Iya, 575 Pangkep. Tetangganya Pak Hasir ini. Oh iya, kebetulan ini dekat sekali rumahku dengan rumahnya Pak mertuanya Pak Hasir. Keluarga lagi. Waduh, keluarga lagi. Waduh, baik. Silakan 575. Jadi saya minta pemerintah kembalikan premium. Jadi kalau dikembalikan premium, itu kan masyarakat sendiri yang memilih. Dia mau milih premium, yang miskin, yang golongan menengah kan ya Pertalite. Orang yang kaya kan bisa beli Pertamax. Ya, artinya biarkan masyarakat memilih begitu. Ya, biarkan masyarakat memilih Pak pemerintah. Kembalikan saja premium itu. Iya. Ya, kalau dari 575 sendiri ini dampak nggak kemarin biasanya pakai premium kan? Dampak sama mesinnya itu. Makanya itu tabung gas LPG 3 kg banyak, artinya dulu ada yang mengatakan penyalahgunaan, tidak.
Di situ kan mesin ya untung sedikit masyarakat pakai itu daripada pakai ini Pertalite. Apalagi kalau pertama kan mahal, kurang lebih berapa 9.200 per liter. Kasihan masyarakat. Apalagi bentur-bentur juga dong, PT tidak bisa dia menjangkau itu. Yang kedua untuk pemerintah masalah pupuk. Tolong itu pupuk. Iya, kalau ada memang itu, kalau ada jalannya diperdagankan bebas seperti dulu. Kasihan masyarakat sekarang. Kelangkaan pupuk sekarang saya ini sudah hampir 1 bulan belum dipupuk. Ini pupuknya kelompok tani belum keluar. Iya, tolong pemerintah ini. Iya, utamanya yang mendengar ini Komisi 1 ini, tolong ini pupuk ini. Iya, kasihan rakyat. Baik. Iya, untuk padi ini sudah mau dipupuk, tidak ada pupuk. Tidak ada pupuk di pasaran ya? Iya. Ada tapi harus kelompok tani. Harus kelompok itu tani. Pun kelompok tani kembali lagi ke bosnya kelompok tani sekarang. Iya. Jadi kan dulu kan biasa kelompok tani itu satu kelompok misalnya ada anggotanya tuh sampai 10. Jadi ini misalnya ketua kelompok ini ada misalnya 2 kelompok, kembali lagi ke bosnya ini ketua kelompok. Di situ lagi ambil pupuk. Baik. Iya. Tolong ini Pak pemerintah ini. Ini padi apa mau dimakan ini kalau Pak Bidente berhasil. Yang kedua juga kita di masalah Empang susah sekali ini mau besar ikan kalau tidak ada pupuk. Iya, khususnya urea saja Bung Arfang. Urea ya. Iya, kalau yang lain lancar cuma ini urea, baru itu padi tidak mau tahu bergerak pertumbuhannya kalau bukan ini pupuk urea. Iya. Kalau yang lain bisa jadi campur, untuk mere-mere lain poska misalnya cat daun. Iya. Tolong pemerintah ini, kasihan rakyat. Iya. Oke, saya kira itu Bung Arfan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 575 di Pangkep ya. Tolong kembalikan premium itu, biarkan masyarakat memilih begitu ya, sesuai peruntukannya ya. Termasuk juga yang diserukan mewakili para petani-petani dan petambak ini ya, pupuk katanya. Baik, kepada pemerintah diperhatikan hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih. Kemudian di belakang 575 dari Pangkep. Berikutnya dari mana nih? Halo. Assalamualaikum, Bung Arfan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan siapa nih? Dengan Ari, Makassar. Mas Ari di Makassar. Oke. Silakan Mas Ari, komentarnya atau opininya soal sulitnya mendapatkan BBM premium ini di pasaran. Iya. Radionya bisa dikecilin dulu Pak Ari. Atau menjauh sedikit ya. Oke. Baik. Ya. Begini, Bung Arfan. Menurut saya begini. Sebenarnya BBM sebenarnya yang ini bukan tidak sulit sebenarnya. Memang tidak ada BBM. Memang tidak ada. Jadi kata sulit memang barang yang tidak ada. Yang saya amati di sekitar dekat-dekat rumah saya ya, lingkungan saya, memang tidak ada. Nah sekarang begini, saya cuma mau merunut saja. Dulu pemerintah kan berencana BBM dialihkan ke Pertalite, BBM premiumnya dialihkan Pertalite pertama ya. Kemudian ada lagi rencana pemerintah menghapuskan BBM premium dan Pertalite dihapus. Ya. Kemudian ada lagi Perpres di akhir tahun ya 2021 kalau tidak salah ya, bahwa ada pembatalan penghapusan premium. Premium BBM jenis premium itu dibatalkan, jadi tidak jadi istilahnya dibatalkan ya. Jadi maksudnya masih tetap ada ya harusnya ya. Ini kan perpresnya ya. Jadi saya pikir begini, ini sudah clear sebenarnya clear. Jadi tinggal pihak Pertamina mengeksekusi apa sih sebenarnya ini. Jadi tidak ada lagi, kalau menurut saya tidak ada lagi alasan bagi Pertamina menahan atau tidak menggunakan. Iya betul. Ini kan sudah ada payung hukumnya, Perpres. Kalau tidak salah tahun berapa itu? Nomor berapa itu? Kalau tidak salah 191 apa 190 itu? 2021 tentang istilah pembatalan penghapusan ya. Ya. Jadi saya pikir pihak Pertamina tidak boleh lah. Ini sudah melanggar hukum nih Pertamina kalau dia istilahnya tidak menyediakan sesuai apa yang diinstruksikan oleh Perpres tadi. Iya. Kemudian kalaupun istilahnya sudah dibatalkan, menurut saya Bung Arfan,
barang-barang yang sudah terlanjur naik pada saat isu isu pengalihan dari premium ke Pertalite, itu harus dikembalikan, termasuk dengan sewa PT kita yang dari 5.000 menjadi 7.000 ya. 7.000. Nah, sekarang itu yang jadi masalah. Bahan-bahan pokoknya bagaimana? Kalau sudah dikembalikan, harus ada ini action yang real betul dari Pertamina ini. Harus maksudnya itu cepat dihadirkan itu BBM kalau memang sudah tidak ada keputusan untuk menarik. Ya, ini kan saya bilang ada payung hukumnya. Nah, itu kenapa Pertamina menghadirkan itu? Nah, itu kan tanda tanya besar, Bung Arfan. Ada apa di sini? Nah, itu. Saya pikir cuma itu saja, Bung Arfan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari di Makassar ya. Baik, merunut lagi yang dipertanyakan Pak Ari ya, yang saya lansir nih dari kompas.com ya. Premium BBM produk dari Pertamina ini batal dihapus dari pasaran di tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar per 31 Desember 2021. Dari salinan Perpres nomor 117 yang telah diunggah resmi di laman Sekretariat Negara pada Minggu 2 Desember 2022, 2 Januari ya 2022, terdapat poin penegasan bahwa BBM jenis premium dengan research octane number atau RON 88 masih dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ya, jadi sebelum diubah, pemerintah menetapkan bahwa premium dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia kecuali Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Namun kini pemerintah memastikan bahwa distribusi premium masih bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Tadi mungkin kita bisa ke kolom komentar lagi dulu. Ada yang nambah nggak nih komentarnya? Pak Kiki, Pak Ruri Rehan, kemudian ada Pak Martono Marullah nih dari Duri Enrekang yang berkomentar seperti ini. Sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah adalah satu kekacauan ekonomi yang memporak-porandakan kehidupan. Oke, salam sehat selalu ya. Jadi Pak Martono Marula di Duri Enrekang ini menganggap kebijakan ini tidak berpihak sama masyarakat bawah. Ya, ini bisa membuat kekacauan ekonomi yang memporak-porandakan kehidupan. Terima kasih Pak Martono Marula. Kemudian penelpon terakhir ya di sesi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dengan siapa Pak di mana? Pak Edi lagi mobile Pak. Pak Edi di Makassar Mobile. Oh, hati-hati Pak. Iya, menarik ya. Sangat menarik ini topik pada pagi ini. Iya. Sama menariknya cuaca hari ini, alhamdulillah. Baik. Ya, kalau mendengar bukan ocehannya, keluh kesahnya itu masyarakat sangat sedih juga ya Bang Arfan. Ya. Iya, alhamdulillah keinginan masyarakat kita. Jadi Pak mengatakan pemerintah tidak bijak dalam membijaksanai keputusan yang telah disampaikan itu kepada masyarakat. Ini tarik ulur. Jadi sepertinya ini pemerintah gimana ini menyikapi kebutuhan masyarakat. Ada satu kali catatan yang saya dengar bahwa sebenarnya pemerintah menyikapinya itu dengan disuruh memilih, ya. Dulu yang dikenal hanya minyak tanah, solar, bensin premium, hanya itu. Nah, seperti itu. Jadi kasus kemarin kan minyak tanah kan ditarik. Berarti pemerintah ini tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat ya rakyatnya untuk suruh memilih. Baik. Ya seperti itu Pak Arfan itu. Jadi sebenarnya pemerintah harus bijak kalau dalam mengambil sebuah keputusan. Tadi di penelpon mengatakan bahwa nanti ada riak-riak baru dia sikapi lagi. Revisi lagi. Pertanyaannya, di mana semua ahli-ahlinya itu negara kita ini? Kacau banget ini kita punya negara kalau begini.
sudah ada keputusan terus dibatalkan keputusan itu. Lalu tidak, aduh, kita juga bingung ini. Masyarakat juga yang di bawah yang bikin bingung gitu. Iya. Ya deh, saya hanya bingung sama kita bingung kalau begitu. Baik. Terima kasih Pak Edi. Baik, tarik ulur dari pemerintah nih kejelasan dari pemerintah sendiri nih bagaimana sih sebenarnya kalau Pak Edi komennya nih. Baik, terima kasih. Yang komentar juga terima kasih Pak Kiki, Pak Ruri, Pak Martono Marula, kemudian yang sudah live interaktif juga bersama kita. Saya catatkan atau kami catatkan, nanti kami akan bawa nanti di dialog interaktif pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, di mana nanti kita akan bahas terkait premium batal dihapus tapi sudah hilang di pasaran bersama Humas Pertamina Regional 7 Kasar, kemudian juga pengamat kebijakan publik yang akan dipandu nanti rekan Rahmadani. Jangan lewatkan ya, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita akan bergabung dulu dengan Pertiga untuk menyampaikan warta berita pukul 8. 4,4 FM.